Ide dalam kepala ingin mengatakan kata-kata dalam bahasa Inggris ini seringkali menipu. Hey, mana kopinya? The book, the water, the coffee, the post office, the teacher. Saya ketemu loh gadisnya tadi pagi. Itu gampang sekali English learners. A book, a pilot, a pen, a post office, the Iron Man, the Ant-Man. I just bought a car. And I parked the car in the garage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hello English learners, how are you? Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di kanal saya, kanal yang berisi tentang pembelajaran bahasa Inggris yang disampaikan secara mudah dan sederhana. Ide dalam kepala ingin mengatakan, saya baru saja membeli buku. Dan dia mengatakan, I just bought book. Well, itu salah. Seharusnya dia mengatakan, I just bought a book. Atau kalau bukunya banyak, lebih dari satu, I just bought books. Nah, itu benar. Lalu, ide dalam kepala ingin mengatakan, ayah saya biasanya membawa payung kemanapun dia pergi. Dan dia mengatakan, my father usually brings umbrella wherever he goes. That's wrong. Seharusnya dia mengatakan, my father usually brings an umbrella wherever he goes. Atau, my father usually brings the umbrella wherever he goes. Tapi itu artinya menjadi, ayah saya biasanya membawa payungnya kemanapun dia pergi. Well, a, an, the, atau the, itu semua namanya kata sandang atau artikel dalam bahasa Inggris. Dalam video saya kali ini, kita akan membahas itu semua. Tapi sebelum lanjut, like dulu videonya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan biar English learners tidak gagal paham, jangan di skip videonya. Well, don't waste time. Jangan buang-buang waktu. Let's get it on. Kita mulai dengan kata the. The, T-H-E. T-H-E ini bisa dibaca the, bisa dibaca the. Oke. T-H-E, the atau the, ini artinya bisa ini, bisa itu, bisanya, atau malah bisa si. Dan fungsinya untuk menyatakan benda, baik tunggal maupun jamak, dan baik benda yang bisa dihitung maupun benda yang tidak bisa dihitung, yang sudah diketahui sebelumnya. Atau si pembicara menganggap bahwa lawan bicara itu sudah tahu benda yang dimaksud. Oke, biar lebih mudah dipahami, kita kasih contoh. Hey, where's the coffee? Hey, mana kopinya? Nah, you see, manakala saya mengatakan hal itu, saya menganggap lawan bicara saya tahu kopi yang dimaksud. Atau, excuse me, where's the post office, please? Permisi, di mana ya kantor posnya? You see, pada saat saya bertanya, saya menganggap bahwa lawan bicara saya itu tahu kantor pos yang dimaksud. Atau begini, I guess I saw the man that you're looking for. Kayaknya saya melihat laki-laki itu yang sedang kamu cari. Nah, you see, pada saat saya berbicara, saya menganggap bahwa lawan bicara itu ya tahu laki-laki yang maksud. Satu lagi, biar mantap. I met the girl this morning. Saya ketemu loh gadisnya tadi pagi. Nah, pada saat saya mengatakan itu, ya saya menganggap bahwa lawan bicara saya itu tahu gadis mana yang dimaksud. Lalu the atau the yang artinya si. Oke, nah kata the atau the ini seringkali English learners temui dalam judul film atau buku. Misalkan karakter
superhero. The Batman, si manusia kawawan. The Superman, si manusia kuat. The Iron Man, si manusia besi. The Ant-Man, si manusia semut. Lalu, kapan kita mengatakan the? Kapan kita mengatakan the? Itu gampang sekali, listeners. THE dibaca the manakala diikuti oleh benda yang dimulai dengan huruf konsonan. THE is read the followed by a noun starting with consonant. You see? The book, the water, the coffee, the post office, the teacher, and so on. Banyak banget. Kemudian THE dibacanya the. Okay. It is read the when it's followed by noun starting with a vowel. Tadi the Iron Man, the Ant-Man, the umbrella, the orange. Oke. Mudah ya, English learners? Oke, sekarang English learners sudah tahu apa fungsi dari kata the atau the ini. Jadi mulai sekarang English learners udah nggak sembarangan lagi mengatakan kata itu. Oke, saya ulangi. Jadi kata the ini atau the dibacanya itu ini digunakan si pembicara itu menganggap bahwa lawan bicara tahu benda yang dimaksud, atau untuk mengatakan benda yang sudah disebutkan terlebih dahulu sebelumnya. Ya biasanya dalam kalimat katakan dua kalimat, misalkan I just bought the car and I parked the car in the garage. Saya baru aja beli mobil dan saya memarkir mobilnya di garasi. Lalu kata sandang yang kedua, artikel yang kedua, atau an. Nah, ini sebetulnya atau an ini bisa dikatakan kebalikan dari the. Oke, flashback lagi. The itu diucapkan manakala kita ingin mengatakan benda yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi maksudnya di sini tertentu ya, atau definite article. Kata sandang tertentu. Lalu kata sandang yang kedua, kebalikan dari kata the fungsinya. Ya, kalau kata the ini untuk menyatakan benda yang tertentu, sedangkan dan an ini untuk menyatakan benda yang tidak tertentu. Maksudnya umum. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu indefinite article. Kata sandang tidak tertentu. Atau an ini artinya se. Ini digunakan untuk menyatakan bahwa benda tersebut berbentuk tunggal dan tidak boleh diikuti oleh benda yang berbentuk jamak. Saya kasih contoh. Ya, agar English learners lebih mudah memahami, saya akan bandingkan dua kalimat. Satu, bendanya memakai the, dan satu lagi bendanya menggunakan kata atau an. Let's see. I bought the book. Tadi artinya saya membeli bukunya. Pada saat kita mengatakan hal itu, sudah pasti kita menganggap orang yang mendengarnya atau lawan bicara kita tahu bukunya yang mana. Tapi manakala kita mengatakan I bought a book, saya membeli sebuah buku. Nah, pada saat saya mengatakan itu, saja saya menganggap lawan bicara saya itu nggak tahu bukunya yang mana. Atau I met the girl, saya berkenalan dengan gadis itu. Nah, jelas manakala saya mengatakan kalimat itu, saya menganggap bahwa lawan bicara saya tahu gadis yang dimaksud. Ya, tentu ya. Tapi ketika saya mengatakan I met the girl, saya berkenalan dengan seorang gadis. Pada saat saya mengatakan kalimat itu, saya tidak menganggap lawan bicara saya tahu gadisnya yang mana. Tapi Ricky,
Kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan an. Perbedaannya itu sama dengan the atau the. The itu sama seperti It is followed by noun starting with a consonant. Ya, diikuti oleh benda yang berawalan huruf konsonan. A book, a pilot, a pen, a post office, and so on. Sedangkan an itu sama seperti the. Ya, it is followed by noun starting with a vowel. An umbrella, an ant, an onion, and so on. Oke, mudah ya, English learners? Insya Allah mudah. Tapi ingat, English learners, ini yang suka bikin bingung. The dan an. Tadi aturannya the itu diikuti oleh kata benda yang berawalan huruf vokal. Oke? Dan begitu juga dengan an. Tapi ingat, kata-kata dalam bahasa Inggris ini seringkali menipu. Contohnya ini. Oke, apa bahasanya? University atau university. Ya, university. Ingat, university ini berawalan huruf konsonan. University itu ya. Jadi pakai that's right. Beda halnya dengan umbrella. Kalau umbrella umbrella. An umbrella. Begitu juga dengan an. You see? Kata ini honest man, a honest man atau an honest man. That's right, an honest man. Karena kata honest itu nggak dibaca H-nya. Nah, begini cara bacanya. Oke, honest man. Dan itu berawalan huruf vowel. Nah, begitu nih learners. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, silakan beritahu teman-teman di luar sana. Dan seperti biasa, kalau English learners ingin mengetahui lebih detail tentang kata sandang ini, artikel, silakan kunjungi link yang saya tulis di deskripsi dari video di bawah ini. So, I think that's enough for this time. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.